Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, Ibu mengucapkan selamat kepada anak-anak Ibu semuanya telah naik ke kelas 9. Semoga kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Yenti Novita SPI, mengajar pelajaran IPA di kelas 9D, 9E, 9F dan kelas 8H dan 8I. Karena keadaan sekarang ini sehingga membuat kita untuk belajar secara online. Untuk itu, Ibu akan memberikan materi secara online untuk anak Ibu. Silakan ikuti pembelajaran berikutnya dengan materi-materi yang akan Ibu sampaikan melalui slide yang akan Ibu tampilkan berikut. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Dengan kompetensi dasar, mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini memahami pembelahan sel dan memahami pembelahan mitosis dan meiosis. Baiklah anak Ibu, kita sebelum mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Pengertian dari pembelahan sel adalah memperbanyak sel dari satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih yang bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Jadi ada hubungannya pembelahan sel untuk sistem reproduksi pada manusia. Pembelahan sel ada 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang disebut juga dengan diploid. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan memiliki separuh jumlah kromosom induk. Pembelahan mitosis, ada tahap-tahap pembelahan mitosis, yaitu 1. Ada profase, yang kedua ada metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Pada pembelahan meiosis, tahap-tahap pembelahan selnya ada 2 tahapan, yaitu tahap pertama dimulai dengan fase profase 1, dilanjutkan dengan metafase 1, kemudian ada anafase 1 dan telofase 1. Setelah terjadinya tahap pembelahan 1, dilanjutkan dengan tahap pembelahan kedua, yaitu dimulai lagi dengan profase kedua, kemudian dilanjutkan metafase 2, kemudian ada anafase 2 dan telofase 2. Kemudian setelah kita tahu tahapan-tahapan pembelahan mitosis tadi, fase-fase pembelahan mitosis tadi, Ibu akan tampilkan gambar pada tahap pembelahan mitosis. Gambar pertama yaitu
profase. Pada profase terjadinya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragmen. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Setelah fase profase dilanjutkan lagi dengan metafase. Pada metafase kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Seperti pada gambar kita lihat di sana ada kromosom yang berjajar di tengah, itu dikatakan bidang pembelahan atau disebut dengan ekuator. Dilanjutkan lagi pada gambar yang ketiga yaitu anafase. Pada anafase kromatid saudara dari setiap pasangan memisah. Yang tadinya mengganda kemudian memisah menuju ke kutub yang berlawanan. Nampak pada gambar ya, dia menuju ke kutub yang berlawanan. Berikutnya pada akhir anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Berikutnya lagi ada telofase. Pada telofase membran inti mulai kembali bergabung. Jadi yang tadi sudah membelah bergabung kembali, setelah itu kromosom mulai meregang. Jadi terbentuklah dua sel anakan. Itu tahap-tahapan pada gambar pembelahan mitosis. Berikutnya akan Ibu lanjutkan lagi gambar pembelahan meiosis. Seperti yang sudah Ibu terangkan tadi, pada pembelahan meiosis ada dua tahapan. Jadi ada tahapan profase 1. Tetap apa yang terjadi pada profase pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis juga akan berulang. Membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil yang disebut dengan fragmen. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan terjadi pindah silang. Itu pada pembelahan meiosis adanya terjadi pindah silang atau pertukaran molekul DNA. Sedangkan pada pembelahan mitosis tidak ada terjadinya pindah silang molekul DNA. Itu bedanya antara fase-fase pada mitosis dan meiosis. Setelah adanya profase 1 dilanjutkan lagi dengan metafase 1, yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Setelah itu dilanjutkan dengan anafase 1, yaitu kromosom homolog memisah bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Sama dengan yang terjadi pada pembelahan mitosis. Kemudian telofase 1. Pada telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Itu tahap 1. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu dimulai dengan profase 2. Membran inti mulai rusak kembali seperti yang terjadi pada profase 1 tadi. Kemudian kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Dilanjutkan dengan metafase 2, yaitu kromosom berjejer kembali pada bidang ekuator atau disebut juga dengan bidang pembelahan. Setelah metafase 2 dilanjutkan lagi dengan anafase 2, yaitu kromatid terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Dilanjutkan telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatid dan sitokinesis terjadi kembali. Itulah tahap-tahap pembelahan pada pembelahan meiosis.
Demikianlah materi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugas selanjutnya akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Ibu berharap walaupun stay at home, tetap jaga kesehatan, atur pola makan, sayangi diri Ananda dan lingkungan. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.